Ini anak belum orang yang tahu juga. Itu ada. Itu sudah tahun ini lagi sudah basah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala fa hadhihi al-akhbar dalatun 'ala isbati 'adzabil qabri wa na'imihi fa in i'taradu 'alaihi faqalu kaifal qaul bil maslubi wal muhtariki wal ghariki wa man aqalathu as-siba'u fatafarraqat bilihmihi wa tayri ma'aha fahasala ajza'un mu'tadatin fayaqalu lahum ilan nabi sallallahu alaihi wasallam jakara ajabal qabri wal mas'alati ala ma huwa ma'hudun wa adatun fil khalqi annahum yudfanu fil qubur wa in wujida maytun ala hadhihi sifat al ba'idatin nadirati la yamtana'u ay yuqala inna Allah yasiru ruhahu ilal ardi summa yudghatu wa yus'alu wa yu'azzabu aw yun'amu kama anna arwahal kufar tu'azzabu kulla yawmin marataini qudwatan wa ashiyatan hatta taqumus sa'ah ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa kabar tentang ketetapan ajab kubur dan kenikmatan kubur. Nah, kemarin kan kita sudah mengisahkan orang-orang yang masuk ke kubur, ada yang mendapatkan nikmat bagi orang-orang yang baik, ada orang-orang yang kena ajab bagi orang-orang yang kafir. Dan ada suatu pendapat ataupun pertanyaan, bagaimana orang dikubur sedangkan orang itu ibaratnya tenggelam di banyu, ada tetabuk. Kemudian ataupun orang yang terbakar, ada berbentuk lagi, ataupun orang yang ya dimakan buaya. Nah, kayak apa? Nah, ada orang yang dimakan oleh binatang buas, ada berbentuk lagi. Nah, termasuk makan buaya tadi. Nah, harimau, macan. Nah, atau ibaratnya dagingnya dipatuk oleh burung, dagingnya nih. Nah, kayak apa aja. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang tersebut ada nikmat dalam kubur dan ada ajab kubur, sedangkan jasadnya kan ada. Nah, Jukira ajal qabri wal masamati. Jadi mujahidin di sini, innallah yasiru ruhahu ilal ardi, sekalinya diulahkan pulang jasadnya. Roh tadi diulahkan pulang jasadnya. Jadi supaya jasad yang berisi roh tadi ditakuni, bisa menjawab dan merasakan nikmat dan merasakan sakit
ketika dikubur. Jadi kada berpengaruh jasadnya kada ada. Seperti mana orang-orang roh-roh para kafir itu diajab juga tenang. Sehari 2 kali diajab, gudwatan wa asyatan, pagi dan petang. Nah, diajab. Sehingga ajabannya itu disiksa dalam kubur tadi sampai kiamat tiba. Setelah kiamat tiba, tadkhulun nar mal ajsadi hina idin. Jadi sudah dikubur disiksa sampai hari kiamat, masuk neraka beserta jasadnya. Nah, seperti mana ayat Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha gudwatan wa 'ashiyan yawmaqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asaddal azab, yang artinya sesungguhnya neraka diperlihatkan kepada orang yang dikubur. Jadi kan orang dikubur ini dilihatkan apabila ini kafir, dilihatkan pintu neraka, melihat neraka apa. Jadi kalau melihatnya aja dari pintu tuh sudah tersiksa. Jadi tersiksanya siang, sore dan pagi. Setelah kiamat maka disuruh masuklah hai keluarga Fir'aun ke azab neraka, asa dan ajab. Nah, ini bagi orang yang kafir lah. Kemudian Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan, adapun roh-roh orang yang syuhada, nah syuhada lah, wal mukminin, dan orang mukmin yang khusus. Syuhada ini artinya para sahabat, syahid lah, syuhada. Nah, dan orang mukmin ini bagi orang-orang yang beriman, terkhusus para wali Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam kubur itu berada di tempat makannya burung, di talih aja. Apa bahasa Banjar kan talih. Itu dianak di situ. Tusarrihu fil jannah. Jadi burung tadi membawai perjalanan terbang ke surga. Ini kisahnya nih. Wa ta'wa ila qanadi bin nur tahtil aras, sampai berjalan, ibaratnya bertuduh burung tadi membawai sampai ke aras Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kayak ayunan. Di ayun terbang. Nah, oleh burung kan. Tapi kada masuk ke dalam surga, tapi di dalam kayak gelambungan kira-kira kayak itu nah. Nah, dibawa oleh burung. Kita kada tahu burungnya kayak apa. Ya. Wallahu alam kan. Nah, apakah ini ibarat saja kan? Nah, ibaratnya saja. Jadi terbang, dibawa oleh burung sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Summa ta'til asyad 'inda al-nafhatis saniyah. Nah, sekalinya beda lah orang kafir tadi. Orang kafir tadi berjasad supaya disiksa. Kalau orang yang khusus tadi roh aja sekalinya. Ada dulu akan jasadnya tadi datang ketika tiupan trompet yang berikutnya. Nah, ini kisah ini kayaknya. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lil adil hisab, sekalinya jasad tadi diandak pulang, digabung akuan roh tadi hanya sekedar menghadiri kiamat aja. Nah,
Nah beda dan orang kafir tadi berjasad soalnya salawasan disiksa terus. Tapi kalau orang khusus tadi yang bigir hisab lah, bigir hisab itu rohnya aja. Jadi selama rohnya tadi berjalanan terus, kim apa di orang tamasa terus, tahun terus dibawa oleh burung. Bahasanya burung tadi bisa ayunan kira-kira di bawah. Nah, tapi ayunan tadi masih kayak gelembungan. Nah, itu jadi kemana-mana sampai ke aras ya kisahnya nih. Jadi jasad tadi hanya diri kita kan lawan roh tadi ketika tiupan yang ke berikutnya. Jadi hendak kan tiupan yang pertama sangkakala itu kan kiamat. Tiupan yang kedua adalah ketika hendak penghisapan. Nah, jadi orang yang sebujurnya orang nikmat itu adalah orang roh. Orang roh. Jadi orang roh ini yang nikmatnya adalah roh sebujurnya, tapi dihalangi oleh jasad. Jasad kita inilah yang ibaratnya menghambat, menghijab. Makanya para orang roh-roh tadi bertemu dengan roh-roh yang orang suci tadi itu ramai jadinya, berkisah, berpandir, berguru dan belajar. Tetapi karena tadi ibaratnya karena di dunia begana, akhirnya jasad berbulik pulang, sadar pulang sidin berbulik pulang. Padahal hidin tadi ibaratnya panak sudah, kada bisa jasad seakan-akan dah. Tapi kada kawa karena orangnya masih hidup. Jadi kalau orang yang ibaratnya orang Nabi pisah dengan jasad tadi, orang yang sudah mati, tapi ibaratnya tingkatannya meninggalnya ini adalah syuhada atau disebut wali Allah Subhanahu Wa Taala, itu ibaratnya nikmat saja yang didapat, nikmat saja yang mendapat. Bahkan bisa menemui orang yang hidup, tetapi orang yang hidup tadi hanya lewat mimpi pulang. Bisa juga orang itu dalam keadaan sadar diketemui, tetapi itu dalam keadaan yaqazatan namanya. Baina naum wa jaga. Nah, antara tidur dan jaga. Nah, itu orang yang bisa ditemui oleh orang-orang yang khusus. Makanya kan kita biasanya ya rijalul ghaib, ya ruhul muqaddasiyah. Nah, uhduru ya. Nah, hayo rijal maksudnya wali-wali Allah yang gaib dan para wali-wali yang gaib, maka hadirlah bahwa kami ini ada bisi hajat ya. Nah, kayak itu. Nah, orang bertawasul apa. Padahal kalau orang kasab diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasab melihat yang hadir. Nah, hadir siapa yang akrab, siapa yang kenal, siapa yang patuh. Amun kada patuh kada datang nya. Nah, jangankan patuh ibarat nang patuh lawan orang yang kenal pun kita ngalih mencari. Patuh lawan orang yang kenal, hendak langsung tuh kada kawa. Nang para ruhul di jalur itu kita bisa menyebut saja belum tentu datang. Karena apa? Kita kada patuh, kada akrab. Jadi kita ini disuruh mencari orang yang akrab lawan orang yang patuh tadi. Nah, itu tangganya tuh, nah pantainya. Lamma usiba ikhwanukum bi ahadin ja'alallahu arwahum fi azwafit tayr hadar tasruh fil jannah. Jadi orang-orang yang khusus tadi setelah di alam kubur berjalanan terus, tamasya terus, terserah hendak kemanakah. Ini ke surga, artinya ke surga yang paling tinggi kan, tetapi hendak berjalan kemanakah. Nah,
hendak berjalan ke Tamban kah misalnya, hendak berjalan ke Martapura kah, kau aja. Makanya apabila orang nang ibaratnya nang orang bahaul, orang arwah hadirin juga. Nah, hadirin juga bubuhan nang khusus-khusus tadi. Makanya waktu orang bahaul nang acara-acara itu biasanya kan kita perlu adab. Adab yang paling tinggi adalah adab hati. Adab hati. Jangan di situ rasa hiri dengki ataupun mengarah dan musik. Langsung para wali-wali itu menyingkir. Ada mau parak. Walaupun ibaratnya kadang-kadang kan berebut tempat, berebut apa macam-macam sampai tak kalah. Itu kan ada berkahnya sama sekali. Hilang dah. Tapi kalau kita hadir, insya Allah untuk tabarukan, nah kita dapat berkah. Bulik dari situ kita tenang dan gembira, itu tandanya. Tenang, nyaman, tentram, galau itu hilang. Nah, galau itu hilang. Itulah kita disunahkan tadi, ibaratnya mendatangi orang-orang soleh, mendatangi makam-makam. Apabila hati kita sudah beradab di situ, insya Allah buliknya nyaman dan tentram. Tapi kalau niatnya hendak mentes, mencoba, ibaratnya, nah itu sudah kada manfaatnya bahasanya dah. Bahkan kualat. Nah, misalnya kita bilang kepada roh-roh tadi itu, insya Allah bilang kepada makam-makam wali tadi, orang-orang khusus kita bilang ke sana. Kita punya keyakinan bahwa hidin ibaratnya wali Allah, itu kita dapat berkah. Bulik dari situ, tenang hati kita, tentram. Nah itu tuh. Ini kan zikrul aulia tanjilur rahmah ya. Mengisahkan tentang wali kan rahmat. Ini kita bilang, kita bukan mengisahkan lagi bilang ke kuburannya. Rahmat itu adalah yang paling tinggi adalah ketenangan jiwa. Itu rahmat. Walaupun berduit, walaupun kaya, tapi hati gelisah. Nah itu kan rahmat, karena siksa. Nah, rahmat. Jadi diceritakan tadi orang tadi masuk dibawa oleh burung sampai berjalan ke aras. Sekalinya aras tadi terbuat daripada emas. Falamma wajadu taiba ma kulihim wa syarabihim wa maqalihim faqalu man yadu ifanu ana ahyal fil jannah nurjaqu. Jadi wali tadi atau orang mukmin yang khusus tadi ketika masuk ke kubur kemudian dibawa oleh burung tadi, bahkan menikmati nikmat yang begitu besar dan tempat-tempat yang begitu bagus. Mereka bertanya, siapakah kira-kira jahidin yang bisa mengisahkan tentang keadaan kita ini kepada kawan kita yang di dunia ini? Saking nyamannya tenang kita ini, turzakun, kami ini diberikan rezeki kayak ini. Kayak apakah berkisahnya? Nah, ya. Wala yazadu fil jihad wala yanqulu fil harab. Faqala azza wa jalla wa asdaqul qailin anna ablughuhum. Fa anzalallahu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadlih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah engkau menyangka orang-orang yang berjuang fisabilillah itu mati, akan tetapi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Nah, wujah orang-orang soleh ini orang yang jihad fisabilillah, apalagi wali-wali Allah itu kada mati, hidup terus. Farihina, senang terus, bima atahumullah,
dengan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah. Wa yajuju an taqum mas'ala wal ajab wa na'im bi ba'di jasadi mu'min wal kafir dunna baqiyat ajzaihi. Nah, ada juga orang-orang mukmin yang berdosa itu mendapatkan ajab, ibaratnya sebagian daripada badan saja. Akan tetapi orang kafir sabarataan jasad sakitan. Wa yaqulu ma fa'ala bi ba'di fa'ala bi kulli wa qad qila innallaha yazmu tilkal ajab al-mutabrik lidabti. Nah, ini bang kisah sedikit kalau kisah daripada orang yang di dalam kubur dan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur dan kita disertakan beserta orang syuhada as-salihin. Al-Fatihah. Al-Fatihah diberi pahala Allah. La ilaha illallah. 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 Allahu Allah. 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 Allahu Allahu Allah. 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 Allahu Allah.
Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, 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 Allah. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك ونور قلوبنا بهدايتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.